perkenalkan nama saya Putri Kahitimba, NIM 253104100006. Di sini saya akan merekod video pembelajaran biopsikologi pertemuan 12 tentang belajar dan memori. Kita langsung masuk aja ke dalam materi. Nah, kalau kita bicara tentang belajar dan memori, maka konsep pertama yang kita harus pahami adalah neuroplasticity. Nah, neuroplasticity itu artinya otak kita memiliki kemampuan untuk mengubah fungsinya sebagai respon terhadap pengalaman. Jadi, setiap pengalaman yang kita alami, terutama pengalaman belajar, itu akan meninggalkan perubahan di otak. Karena itu di materi disebutkan bahwa belajar memori sangat berkaitan dengan neuroplasticity. Belajar menjelaskan bagaimana pengalaman bisa mengubah otak. Sedangkan memori menjelaskan bagaimana perubahan itu disimpan dan kemudian diaktifkan kembali. Misalnya semakin sering kita mempelajari suatu materi, semakin terasa mudah. Itu karena otak kita sudah beradaptasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam memori. Nah, memori adalah kemampuan otak untuk menyimpan dan mengakses efek-efek pengalaman yang telah kita pelajari. Nah, proses memori ini tidak dengan terjadi sekelus, tapi melalui 3 tahap. Yang pertama ada encoding. Nah, encoding yaitu proses perekaman informasi paling awal. Informasi masuk melalui alat indera. Misalnya kalau kita mendengar penjelasan dosen, itu masuk ke tahap storage, yaitu informasi tersebut disimpan untuk masa depan. Kemudian ada retrieval, yaitu proses memanggil kembali informasi yang sudah disimpan, misalnya saat ujian atau saat diskusi di kelas. Nah, kita akan lanjut tahapan memori. Nah, memori juga memiliki tahapan. Yang pertama ada sensory memory, yaitu semua stimulus yang kita lihat dengan cara spontan, tapi ini sangat singkat, hanya sepersekian detik. Contohnya warna mobil yang kita lihat di jalan. Setelah itu ada short term memory, yaitu memori jangka pendek yang memiliki kapasitasnya terbatas, sekitar 7 item, dan durasinya hanya kurang dari 20 detik jika tidak diulang. Misalnya mengingat nomor telepon sebentar. Kalau informasi terus diulang, maka bisa masuk ke long term memory, yaitu memori juga jangka panjang yang bisa bertahan lama, bahkan seumur hidup, seperti mengingat informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Karena itu di materi ditegaskan bahwa memori akan tersimpan lebih lama jika dilakukan pengulangan atau rehearsal. Kita langsung saja masuk ke dalam Nah, sini ada proses memori. Kita sudah jelaskan di awal. Nah, kita langsung saja masuk di proses belajar. Belajar itu sebenarnya adalah bentuk plastisitas saraf. Saat kita belajar, terjadi perubahan di otak, khususnya pada koneksi antara neuron. Perubahan perilaku yang terlihat, misalnya dari tidak paham menjadi paham, itu sebenarnya akibat dari perubahan koneksi neural. Nah, kekuatan sinapsis akan menentukan apakah koneksi tersebut bertahan atau justru hilang. Perubahan ini bisa terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke long term potential. Untuk menjelaskan perubahan ini ada konsep yang disebut long term potential. Long term potential itu adalah meningkatkan kekuatan sinapsis akibat adanya stimulus yang berulang ketika neuron
presinaptik stimulus. Di stimulus berulang, neuron postinaptik akan merespon dengan potensi aksi. Nah, yang lebih besar. Proses ini terjadi di hipokampus. Jadi semakin sering suatu jalur saraf digunakan, semakin kuat jalur tersebut. Itulah dasar biologis dari pembelajaran dan memori jangka panjang. Kita akan lanjut. Nah, di sini ada long term memory. Nah, memori jangka panjang dibagi menjadi memori deklaratif dan memori prosedural. Nah, memori deklaratif berkaitan dengan informasi faktual, misalnya siapa presiden Indonesia pertama. Memori deklaratif ini terbagi menjadi semantik memori, fakta atau pengetahuan, yaitu fakta, serta episodik memori, yaitu pengalaman personal. Itu ada produsen memori, yaitu memori yang berkaitan dengan keterampilan atau kebiasaan seperti berenang. Biasanya keterampilan ini dilakukan secara otomatis dan diperkirakan secara sadar. Selanjutnya kita akan masuk ke ini ada aspek biologi. Area pada otak, aspek biologi memori. Nah, ada area pada otak. Nah, ini ada infratemporal cortex, ya, fungsi memori, tugas memori jangka pendek. Nah, ada prefrontal cortex atau efisiensi pada proses penyelesaian kata-kata dan gambar. Ada hipokampus, pembentukan memori deklaratif jangka panjang. Cerebellum ada pembentukan dan peningkatan kembali sejumlah respon conditioning klasik. Nah, ada cerebral cortex, penyimpan memori jangka panjang. Ada amigdala, penyimpanan ingatan yang berkaitan dengan emosi. Selanjutnya kita akan masuk strategi mengingat. Ada, kalau kita belajar tentang belajar dan memori, itu ada strategi mengingat. Yang pertama itu sistem penyandian menggunakan sandi atau tanda tertentu yang mudah dipahami. Kita bahas mengingat dan lupa. Untuk membantu mengingat, kita bisa menggunakan strategi seperti sistem penyandian, pengulangan, dan chunking. Nah, maksudnya sementara itu lupa bisa jadi karena kemunduran ingatan, gangguan, dan informasi kurang petunjuk munculkan ingatan atau gangguan memori seperti amnesia. Jadi lupa ini tidak bisa berarti ingatan hilang, tetapi seringkali hanya sulit diakses. Terakhir, mengapa lupa? Tadi sudah dijelaskan di atas, ada desanya kemudian proses hilangnya ingatan secara bertahap karena tidak pernah digunakan. Maksudnya sesuatu yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan tapi kita jarang mengulangnya, itu berarti namanya dicai atau kemunduran. Terus kita lanjut ke inferensi, kesalahan mengingat karena adanya informasi yang serupa atau bertumpuk. Nah, itu biasanya kalau maksudnya itu sebuah pengalaman yang kita lakukan, tapi itu karena banyak yang bersamaan jadi kita lupa begitu. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa lupa itu bisa terjadi karena kemunduran ingatan, gangguan dan informasi lain, kurangnya petunjuk, dan munculnya
memunculkan ingatan atau gangguan memori seperti amnesia. Jadi lupa itu tidak selalu berarti ingatan hilang, tetapi seringkali hanya sulit diakses. Nah, sekian saja hasil record video saya. Salam dan terima kasih.